semuanya, di video kali ini kami akan melakukan perjalanan menuju lokasi observasi dan wawancara di salah satu gerai Indomaret. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas analisis bisnis retail yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai operasional toko, strategi pelayanan kepada pelanggan, serta aktivitas bisnis yang dijalankan oleh Indomaret. Melalui observasi dan wawancara ini, kami berharap dapat memahami bagaimana Indomaret mengelola kegiatan operasional sehari-hari, menjaga kualitas pelayanan, serta mempertahankan kepuasan pelanggan di tengah persaingan bisnis retail yang semakin ketat. Selanjutnya, kami akan menuju ke lokasi untuk melakukan observasi lapangan dan mewawancarai pihak toko guna memperoleh data yang akurat sebagai bahan analisis dalam penyusunan tugas kami. Nah, selanjutnya, setelah menyelesaikan kegiatan observasi dan wawancara di gerai Indomaret, kami mengelola seluruh data dan informasi yang telah diperoleh sebagai bahan analisis. Selanjutnya, kami mempresentasikan hasil observasi tersebut di kelas. Dalam presentasi ini, kami menjelaskan keseluruhan yang telah kami dapat, serta kesimpulan yang diperoleh berdasarkan data yang kami kumpulkan. Baik, sedikit menjelaskan, adanya latar belakang, Indomaret merupakan salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia. Banyaknya gerai yang tersebar di berbagai daerah menunjukkan bahwa Indomaret berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat melalui produk yang lengkap, harga yang bersaing, dan berbagai program promosi. Pada bagian profil bisnis, Indomaret merupakan jaringan minimarket yang berada di bawah Salim Group dan didirikan pada tahun 1988. Saat ini Indomaret telah memiliki puluhan ribu gerai yang telah tersebar di seluruh Indonesia dan didukung oleh sekitar 190.000 karyawan. Target pasar yang sangat luas, mulai dari masyarakat sekitar, mahasiswa, pekerja, dan hingga pengguna jalan yang membutuhkan kemudahan belanja. Adanya visi misi, kita bisa lihat di dalam. Baik, selanjutnya Dari bisnis Indomaret ada 6. Yang pertama, analisis Indomaret, di mana analisis Indomaret ini terdiri dari segmen pasar, proposisi nilainya, dan diferensiasi produk. Yang kedua, sumber pendapatan utama itu penjualan produk B2C. Ini istilahnya yang di situ barang stok ada, seperti kayak barang sabun ataupun perlengkapan yang lainnya. Ini ada strategi harga. Strategi harga itu terdiri dari berorientasi pasar berdasarkan psikologis suatu tempat juga, dan subsidi silang. Yang keempat, ada sistem distribusi. Ini distribution center dan sistem manajemen rantai pasok. Yang kelima, ada strategi promosi. Ini yang pertama itu ada super hemat. Contohnya ada diskon per bulan, per minggu, baru harga heboh, ada potongan harga, dan promosi. Contohnya beli 1 gratis 2 atau beli 2 gratis 1. Yang keenam, ada penggunaan teknologi. Ini kayak aplikasi Isaku ataupun sistem poster yang tersedia yang terintegrasi. Selanjutnya ada strategi pemasaran Indomaret. Yang ini ada juga 6. Itu yang pertama produk, di mana produknya tersedia dari 5.000 produk, baru atau di Vivo, menggunakan label merek sendiri. Harganya juga tadi yang dibilang itu ada promosi, memiliki produk diskon mingguan yang rutin, dan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya tempat ini kan harus berdekatan dengan konsumen dan harus strategi, misalnya di pinggir jalan ataupun di samping tempat yang ada mahasiswanya, kayak di samping kampus ataupun di tempat yang lain. Yang kelima itu tampilan. Gimana sih tata letak toko itu? Apakah disusun rapi sesuai jenisnya? Dan pencahayaan yang dari toko juga berpengaruh kepada pembelian pada konsumen. Nah, yang keenam itu karyawan. Gimana? Contohnya kalau kita masuk ke Indomaret itu kan, halo, selamat berbelanja, selamat datang di Indomaret, begitu. Baru kecepatan pelayanan serta pengetahuan produk. Ini karyawan harus lebih mengetahui produk di mana ini dan diletakkan di mana.
Pada analisis operasional, terdapat dua aspek utama yaitu inventory management dan supply chain. Pada inventory management, Indomaret menerapkan sistem pengelolaan persediaan yang baik. Pertama, inventory turnover, yaitu memprioritaskan penjualan barang yang cepat habis agar stok terus berputar. Kedua, safety stock, yaitu menetapkan batas minimum stok untuk barang yang banyak dicari sehingga tidak mudah kehabisan. Yang ketiga, yaitu menghindari overstock atau penumpukan barang di gudang agar ruang penyimpanan lebih efisien dan risiko kerugian dapat dikurangi. Yang keempat, untuk dead stock, barang yang mendekati masa kadaluarsa akan dikembalikan kepada pemasok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pada aspek supply chain, Indomaret menggunakan sistem distribusi terpusat melalui distribution center atau DC. Pada analisis digital ini dapat disimpulkan bahwa toko yang kami teliti merupakan toko retail fisik, bukan kantor pusat Indomaret. Oleh karena itu, toko tidak memiliki maupun mengelola platform digital sendiri seperti website, marketplace, atau akun media sosial. Seluruh pengelolaan platform digital dilakukan oleh pihak pusat. Pada analisis SWOT, pertama kita membahas aspek strengths atau kekuatan. Indomaret merupakan salah satu pelopor bisnis minimarket modern di Indonesia sehingga memiliki pengalaman dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Selain itu, merek Indomaret sudah sangat dikenal dan mudah diingat oleh konsumen. Lokasi tokonya juga strategis, umumnya berada di kawasan dengan mobilitas tinggi sehingga mudah dijangkau. Ditambah lagi, Indomaret memiliki jaringan toko yang sangat luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan distribusi produk dan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya, pada aspek weakness atau kelemahan, ketersediaan stok barang sangat bergantung pada pasokan dari distributor atau pihak eksternal. Jika terjadi keterlambatan distribusi, stok barang di toko dapat berkurang atau bahkan kosong. Selain itu, sebagian besar produk yang dijual merupakan kebutuhan pokok dan bahan konsumsi harian sehingga variasi produk relatif terbatas dibandingkan toko retail yang menjual lebih banyak kategori barang. Selanjutnya, pada aspek opportunity atau peluang, perkembangan tren belanja online menjadi kesempatan bagi Indomaret untuk memperluas layanan digital seperti pemesanan melalui aplikasi atau layanan pesan antar. Selain itu, masyarakat saat ini semakin menghargai kepraktisan, kenyamanan, dan efisiensi waktu. Hal ini menjadi peluang bagi Indomaret untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses transaksi, serta menyediakan berbagai metode pembayaran digital yang memudahkan pelanggan. Kemudian pada aspek threat atau ancaman, Indomaret menghadapi persaingan yang sangat ketat dari minimarket lain yang terus berinovasi dalam layanan dan promosi. Selain itu, perkembangan platform e-commerce membuat sebagian konsumen beralih berbelanja secara online, persaingan harga antar retail juga semakin ketat, sehingga Indomaret harus terus menjaga harga tetap kompetitif tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya, analisis quarter 5 forecast atau strategi bisnis. 1. Persaingan antar retail dengan tingkat kekuatan sangat tinggi. Pertama, saling berebut lokasi strategis. Kita sering melihat Indomaret dan Alfamart itu biasanya berdiri berdampingan atau berhadapan. Strategi ini disebut dengan special preemption, yaitu teknik mematikan pasar lawan dengan mengunci lokasi strategis. Yang kedua, perang harga atau JSM, promo Jumat Sabtu Minggu. Konsumen minimarket biasanya didominasi dengan ibu rumah tangga yang sangat sensitif dengan harga. Jadi selisih 500 sampai 1000 untuk kebutuhan pokok seperti beras dan lain-lain dapat mengubah keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga yaitu loyalitas konsumennya itu membuat ikatan dengan konsumen seperti melakukan member atau Indomaret Poinku agar konsumen tidak pindah ke toko lain. Yang kedua, ancaman pendatang baru dengan tingkat kekuatan sedang. Munculnya retail digital baru serta minimarket lokal. Ancaman berupa efisiensi waktu seperti barang pesanan sampai ke pintu rumah konsumen dalam waktu 15 menit. Yang ketiga, ancaman produk substitusi dengan tingkat kekuatan tinggi. Konsumen biasanya membeli kebutuhan darurat dari rumah tanpa harus ke toko. Sekarang kehadiran layanan pengiriman instan adalah alternatif konsumen karena tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja. 4. Daya tawar supplier dengan tingkat kekuatan rendah. Yang pertama, Indomaret memiliki daya tawar yang kuat. Karena Indomaret menguasai jaringan raksasa dengan lebih dari 22.000 gerai di seluruh Indonesia, Indomaret memiliki kekuatan yang disebut dengan skala ekonomi. Indomaret memegang posisi sebagai saluran distribusi terbesar. Yang kedua, memiliki puluhan ribu cabang sehingga bisa menuntut harga grosir termurah ke supplier. 5. Daya tarik konsumen. Tingkat kekuatannya itu tinggi. Konsumen mudah membandingkan harga dan promosi secara instan via ponsel. Dalam era digital sekarang, konsumen berubah menjadi pembeli yang sangat cerdas, kritis, dan sensitif terhadap harga. Hanya dengan ponsel dari rumah, konsumen bisa membuka aplikasi atau sosial media untuk membandingkan harga, promosi, dan lain-lainnya secara real time. Selanjutnya, analisis profitabilitas. Kita masuk pada analisis profitabilitas Indomaret. Pada bagian ini, kita akan melihat ringkasan laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 2025 dan 2024. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan pada slide ini, dapat diketahui bahwa kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 menunjukkan kinerja yang tetap baik dan stabil. Hal tersebut terlihat dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta komponen keuangan lainnya yang mendukung aktivitas operasional perusahaan. Berdasarkan analisis profitabilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indomaret mampu mempertahankan kondisi keuangannya dengan baik, mengelola aset dan operasional secara efektif, serta menjaga profitabilitas perusahaan sehingga mampu tetap mendukung pertumbuhan bisnis. Sekian dari penjelasan kami, sampai berjumpa.